Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan saat ini saya harapkan Anda semua diberkati oleh Tuhan. Anda mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Anda mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan. Anda tetap semangat di dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Dan Anda mengalami pertumbuhan-pertumbuhan iman yang besar. Dan Anda mengharapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema jangan kecewa dengan keadaan. Jangan kecewa dengan keadaan. Kalau kita sudah kecewa maka membuat kita tidak semangat lagi dalam beribadah. Kekecewaan akan membuat kita jauh dari Tuhan. Kita sudah jadi malas untuk beribadah, jadi malas untuk melayani. Ayo Pak, kita ke gereja. Lagi malas Pak, aku lagi kecewa, aku lagi mengalami sesuatu yang down dalam hidup ini. Ayo Pak, semangat beribadah. Ayo Pak, semangat berdoa. Lagi istirahat saya Pak. Kenapa? Karena mengalami kekecewaan. Kekecewaan membuat iman kita kendor. Kekecewaan membuat kita patah semangat. Kekecewaan bisa membuat kita hilang harapan. Itu sebabnya firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini supaya kita jangan kecewa dengan keadaan. Oke, kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 42 ayat 10. Dia berkata begini, aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini ungkapan yang disampaikan oleh pemazmur, dalam hal ini pemazmur Bani Korah. Dia berkata, dia mengalami sesuatu. Dalam ungkapannya dia mengalami sesuatu kekecewaan dalam hidupnya. Di dalam ungkapan mazmurnya seolah-olah dia mengalami suatu kekecewaan di dalam kehidupannya. Apa penyebab kekecewaan dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang membuat kita kecewa dalam hidup ini seperti yang dialami oleh pemazmur Korah di sini. Katakan, aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Penyebab kita mengalami kekecewaan karena kita merasa bahwa Allah tidak menjawab doa kita. Kita merasa bahwa Allah tidak menolong kita. Kita merasa bahwa Allah itu jauh dengan kita. Allah tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Itu sebabnya kita kecewa dengan Tuhan. Kok Tuhan gak jawab doaku? Kok Tuhan gak jawab permohonanku? Aku sudah bertahun-tahun berdoa. Dan aku mengharapkan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti jawab doaku. Aku sudah berharap, bersandar kepada Tuhan. Kok gak ada jawaban dari Tuhan? Padahal aku punya iman. Padahal aku sudah yakin dengan firman Tuhan. Aku berdoa, bahkan aku sudah berdoa berjam-jam. Tapi kok gak ada jawaban dari Tuhan? Ini yang membuat kita kecewa dalam hidup ini. Tuhan saja tidak menjawab doa kita, sehingga menyebabkan kita kecewa. Ada hal-hal doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, membuat kita kecewa. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh kecewa dalam hidup ini, karena kita yakin dan kita percaya bahwa satu waktu nanti benar-benar Tuhan akan benar-benar menjawab doa kita. Kita perlu kesabaran, kita perlu akan ketekunan dalam hidup ini. Lalu yang berikut dia katakan, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela engkau, mencela aku. Dia bilang, kenapa yang kedua di sini, kenapa pemazmur bisa mengalami kekecewaan? Karena ada orang-orang yang di sekitar kita mulai mengata-ngatai kita, mulai mengucapkan kata-kata yang menekan hati kita dan pikiran kita. Katanya kamu ini orang Kristen, kok begini? Katanya kamu ini anak Tuhan, kok begini? Melihat keadaan juga di sekitar, kok orang ini diberkati,
kok aku nggak diberkati ya, kok aku hanya begini-begini terus, kok aku nggak ada perubahannya. Sehingga mulai melihat orang lain mengata-ngatai kita, kita mulai kecewa. Kita berharap juga kepada manusia, kita kecewa. Kita berharap kepada manusia, aku yakin orang itu pasti menolong saya. Aku yakin orang itu pasti akan berbisnis dengan saya. Aku yakin orang itu pasti akan membantu saya karena aku sudah berdoa. Tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu, membuat kita kecewa. Harapan kita tidak terpenuhi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan berharap kepada manusia, jangan bersandar kepada manusia, tapi kita bersandar kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, penyebab kekecewaan adalah di sini dikatakan, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Allahmu? Artinya masalah-masalah dalam hidup pemazmur ini tidak bisa terselesai. Hidupnya tidak berubah. Seolah-olah hidupnya tidak dijawab oleh Tuhan. Dan dia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupnya. Sehingga dia mengalami kekecewaan. Tapi apa yang dilakukan oleh pemazmur di sini? Ketika dia mengalami kekecewaan dalam 3 hal tadi, yaitu kekecewaan tentang doanya tidak dijawab oleh Tuhan, seolah-olah Tuhan diam, lalu kekecewaan kepada orang lain, lalu kekecewaan tentang masalah yang tidak diselesaikan. Tetapi dalam ayat yang ke-12 ini yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kekecewaan di dalam hidup ini. Ayat 12 ini dia sudah katakan, pemazmur Bani Korah katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ketika kekecewaan datang di dalam diri kita, maka apa yang harus kita lakukan adalah membangkitkan spirit di dalam diri kita, membangkitkan roh di dalam diri kita, supaya roh kita terus akan kuat, roh kita bisa tetap semangat, roh kita tetap akan berapi-api. Itu sebabnya pemazmur dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Hei jiwa, jangan engkau kecewa. Hai jiwa, jangan engkau kecewa. Hai perasaan, jangan engkau kecewa. Engkau harus bangkit. Masih ada hal-hal yang harus engkau kerjakan dalam hidup ini. Masih ada hal-hal yang harus Tuhan percayakan kepada engkau. Masih ada hal-hal pekerjaan yang besar yang Tuhan akan berikan dan percayakan kepada engkau. Itu sebabnya, hai jiwa, jangan kecewa. Hai perasaan, jangan kecewa. Jangan gelisah, jangan tertekan. Saya harus bangkit, saya harus kembali melayani Tuhan, saya harus semangat lagi dalam melayani Tuhan. Memang saat ini aku mengalami sesuatu down, tetapi aku harus bangkit karena masih ada hal-hal yang besar yang Tuhan akan berikan kepadaku. Kita harus berkata kepada pribadi kita, jiwa kita, roh kita, kita harus katakan itu di dalam diri kita, semangati diri kita. Ini poin yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kekecewaan. Lalu yang kedua dikatakan, dan berharap kepada Allah. Terus berharap kepada Allah, terus bersandar kepada Tuhan. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, maka sesuai dengan janjinya, satu waktu Dia akan angkat kita ke level-level yang semakin tinggi. Contohnya kepada Abraham, dia berharap kepada Tuhan, ya, walaupun dia pernah mengalami patah semangat, kecewa juga dengan Tuhan karena tidak mendapatkan akan seorang anak, tapi tetap kembali lagi dia berharap kepada Tuhan. Tuhan meneguhkan dia, Tuhan memberikan dia semangat, akhirnya dia bangkit lagi, dan akhirnya dalam kurang lebih 25 tahun baru Tuhan percayakan kepada Abraham sehingga dia mendapatkan keturunan Ishak. Proses Tuhan dalam hidup kita seringkali membuat kita diuji iman kita, apakah kita terus berharap kepada Tuhan. Dan ketika kita dalam proses-proses seperti itu, kita harus tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Bani Korah. Dia berkata, aku tetap berharap kepada Allah. Berharaplah jiwa kepada Allah, berharaplah
roh kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan kekuatan. Lalu poin yang ketiga, ketika kita mengalami kekecewaan, apa yang harus kita lakukan adalah dikatakan di sini, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Walaupun kita tidak dijawab doa kita oleh Tuhan, walaupun orang lain mencela kita, walaupun masalah kita seolah-olah belum diselesaikan oleh Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kita kecukupan. Kenapa? Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan. Dan ada hal-hal yang berkat yang kecil-kecil yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Nah, inilah Korah, dia bersyukur kepada Tuhan ketika dia mengalami kekecewaan dalam hidup ini. Ketika kita mengalami kekecewaan, mari kita renungkan diri kita. Kita berdoa dan memikirkan, merenungkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kadang-kadang kebaikan yang kecil itu kita harus syukuri, dan kita datang kepada Tuhan dan mengucap syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah yang membuat kita kuat dan semangat lagi di dalam melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah kita terus akan semangat di dalam Tuhan. Kalau kita sedang mengalami kekecewaan, tetap harus semangat. Ada 3 poin yang kita belajar ketika kita mengalami kekecewaan. Poin yang pertama adalah harus berkata kepada diri kita sendiri, memberikan semangat kepada diri kita sendiri. Dan yang kedua, tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan kiranya renungan firman Tuhan ini bisa memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.